Kuda jadi-jadian itu bernama Eyang Gagak Rimang. Ia bisa mendatangkan kekayaan bagi pemujanya, yang semuanya wanita. Syaratnya, wanita itu harus melayani birahinya setiap setahun sekali. Dan juga harus memberikan tumbal seorang pria. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih di Rio Ivana Channel. Untuk kesempatan hari ini, apa kabarnya untuk anda semuanya? Gimana lebarannya? Dan satu lagi bakal dihadirkan satu kisah yang mungkin bisa memberikan suatu hiburan untuk anda semuanya. Oke lah, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya untuk subscribe, like, comment, and share. Di suatu tempat ada sebuah punden keramat yang biasanya disebut dengan nama Bukit Serut. Tempat orang mencari pesugihan yang dikenal dengan nama pesugihan kuda setan. Dikatakan pesugihan kuda setan karena yang dipuja adalah seekor kuda. Kuda jantan berwarna hitam yang bernama Eyang Gagak Rimang. Kuda ini dulunya konon merupakan hewan tunggangan Aryo Panangsang. Untuk memuja Eyang Gagak Rimang ini ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilaksanakan. Terutama sekali pemujaannya harus seorang wanita. Wanita ini harus dijadikan istri kuda setan Eyang Gagak Rimang. Setahun sekali ia akan menyetubuhi pemujanya sebelum ia mengambil tumbal seorang pria. Oke guys, kita masukin ceritanya. Sebut saja Ratmi. Ratmi merasa tidak puas dengan hasil usaha yang dilakukan oleh suaminya. Apalagi akhir-akhir ini usaha furniture suaminya mengalami kemunduran. Sebenarnya kalau dilihat dari harta benda yang ia miliki, ia termasuk wanita yang sangat beruntung. Punya suami yang ganteng, rajin, dan ulet bekerja. Tapi dasar Ratmi serakah, ia merasa tidak puas dengan harta benda yang ia miliki. Berbagai usaha telah ia lakukan, termasuk usaha melicinkan, menembus pangsa pasar usaha suaminya, baik dengan uang ataupun dengan mengorbankan dirinya sendiri. Yang tak lain adalah mengorbankan tubuhnya untuk dinikmatin laki-laki lain. Segala hal ia tempuh dengan sangat membabi buta. Semua itu hanya berdalih semua yang ia lakukan itu hanya untuk suaminya, padahal itu hanya untuk kesenangan dia juga. Berbagai paranormal telah ia datangi, tapi tak satu pun yang mengena di hatinya. Sampai pada akhirnya ketika pulang dari Surabaya ke Jakarta, ia bertemu dengan seorang wanita yang sepaham dengannya. Benar Jeng Ratmi, kalau hanya masalah kekayaan saja, datang aja ke Bukit Serut, pasti segala yang terpenuhi. Apa benar Mbak Yur? Gimana sih Bukit Serut itu? Tempatnya sangat terpencil dan di tengah hutan karet. Tapi untuk menembus ke sana kita harus pakai ojek. Kalau Jeng Ratmi tertarik, sekalian aja kita ke sana. Saya juga mau ke sana. Mbak Il juga mau ke sana ya? Iya, saya mau ke sana karena setiap tahun saya juga harus ke sana membawa sesajen untuk Ki Gagak Rimang, kata wanita yang dipanggil Mbak Yul itu. Mereka asik membicarakan tentang Bukit Serut itu, dan tampaknya Ratmi sangat tergiur dengan ajakan Mbak Yul itu. Akhirnya Ratmi menunda keberangkatannya pulang ke Jakarta. Bukit Serut terletak di tengah hutan karet. Bukit satu ini sangat terkenal dengan keangkerannya.
dan dipergunakan oleh orang-orang untuk memburu harta dunia. Terus dinamakan Bukit Serut karena apa? Karena di atas bukit itu ada sebuah pohon serut raksasa yang besar sekali, yang usianya sudah ratusan tahun. Di bawah pohon serut itu terdapat sendang yang airnya hitam dan berbau amis. Sendang itu dinamakan Sendang Pangalapan Gondo Mayit. Kurang dari 10 meter ada punden yang oleh mereka disebut dengan kuburan Eyang Gagak Rimang. Kuburan itu sangat besar. Konon yang dimakamkan itu adalah seekor kuda jantan warna hitam milik Aryo Penangsang. Mbak Yul yang sudah hafal daerah itu datang bersama Ratmi. Setelah membayar ojek, mereka berdua menuju rumah bambu yang dekat dengan punden tersebut. Permisi, Buyut Cukil. Dari rumah bambu yang reot itu terdengar ada suara batuk-batuk kecil. Ya, tunggu sebentar. Dari dalam gubuk itu muncul seorang laki-laki setengah umur yang berbadan tegap dan berjenggot tebal. Oh, dan Ayu Yuli, ayo masuk. Baik, Buyut. Mau kasih sesaji untuk Eyang Gagak Rimang ya? Mbak Yul mengangguk. Oh ya, Buyut, ini teman saya, namanya Ratmi. Ingin mencari kekayaan seperti saya, Buyut. Dan kalau diperkenankan, Buyut, mohon dimintakan izin kepada Eyang Gagak Rimang. Apakah sudah dipikirkan masak-masak, Den? Tanya Buyut Cukil. Ketentuannya berat. Setiap tahun harus mengorbankan sesembahan kepada Eyang Gagak Rimang. Dan apabila telat, nyawa dan Ayu sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Selain itu, resiko dosa ditanggung sendiri. Ratmi yang sudah tertutup mata batinnya dengan kilauan emas permata yang dikenakan Yuli tidak mau tahu apa itu dosa dan juga apa itu korban. Yang ia pikirkan hanyalah gebiar harta dunia. Semuanya sudah saya pikirkan masak-masak, Buyut, kata Ratmi. Selain itu, Den Ayu juga harus mau jadi istrinya Eyang Gagak Rimang. Apakah Den Ayu bersedia? Timpal lelaki tua itu. Istri? Saya kan sudah bersuami, Buyut. Tak masalah. Yang penting Den Ayu bersedia. Tanpa pikir panjang, Ratmi yang sudah keblinger dengan harta kekayaan tidak menghiraukan lagi resiko apapun yang akan terjadi. Ia pun menyanggupin syarat yang satu ini. Dan malam itu, Ratmi diantar oleh Buyut Cukil ke Sendang Panggalapan Gondo Mayit untuk mandi. Sebenarnya hati Ratmi melarang semua itu. Tapi apa daya, nafsu untuk mendapatkan harta yang banyak semakin menggebu di dalam pikirannya. Sekarang, Den Ayu, silakan melepaskan pakaian semuanya. Dan saya akan memandikan Den Ayu di sindang ini, kata Buyut Cukil. Tanpa sungkan, Ratmi membuka seluruh bajunya. Sesekali, mata Buyut Cukil melirik dengan nafsu. Karena selama ini dia tidak pernah menemukan wanita secantik Ratmi. Buyut Cukil begitu bergejolak dan menahan air liurnya. Ia menjadi tidak tahan dan juga tidak konsen melihat lekuk tubuh Yatmi yang begitu sintal. Tanpa menunggu waktu, ditariknyalah tubuh Ratmi ke dalam sendang yang berbau amis itu. Di situ ia dimandikan oleh Buyut Cukil.
Rabaan dan gosokan tangan Buyut Cukil juga membangkitkan birahi Ratmi. Dua makhluk yang berbeda jenis itu dirasuki oleh nafsu setan. Dan akhirnya terjadilah pergumulan yang hebat antara Ratmi dan Buyut Cukil. Buyut Cukil yang jarang mendapatkan wanita secantik Ratmi menggunakan kesempatan untuk melegakan laki-lakinya yang memang seperti kuda jantan. Dan saat mencapai puncak, air sendang seperti mendidih. Sebuah pertanda bahwa keinginan Ratmi untuk mencari kekayaan dengan jalan pesugihan dikabulkan. Mereka berdua rebah di sendang panggang. Ratmi tampak habis bergulat dengan ia benar-benar terlihat sangat lemas. Aneh, belum genap 6 bulan sejak Ratmi dari Bukit Serut itu, usaha furniture yang dikelola mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Bahkan karyawan pun yang dulu 30 sekarang mencapai 300 orang. Ratmi semakin memandang sebelah mata kepada suaminya. Dan rumah megah milik Ratmi, kini di depannya ada patung Jarat yang sedang mengangkat kakinya. Dan kamar itu selalu berbau kemenyan. Genap 1 tahun sudah. Saatnya Ratmi mencari tumbal untuk Eyang Gagak Rimang. Ratmi bukan orang yang bodoh. Ia dalam mencari korban lebih memilih laki-laki penjajah cinta agar identitasnya sulit dilacak. Malam bulan purnama itu, tepatnya di bulan Suro, pintu kamar khusus yang selalu ditutup oleh Ratmi kini dibuka. Ratmi dan lelaki penjajah cinta itu masuk ke dalam. Kalau kamu bisa memuaskan aku, kamu akan kubelikan mobil. Rajuknya manja pada pria muda penjajah cinta itu. Melihat tawaran itu, pemuda penjajah cinta itu semakin bergairah dibuatnya. Tanpa pikir panjang lagi, ia memuaskan Ratmi yang seorang kiper. Dan di dalam kamar yang telah disediakan itu, mereka berdua memacu birahi. Dan sampai akhirnya, lelaki penjajah cinta itu lemas dan tertidur. Malam itu tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, seperti ada badai, dan sungguh sangat sulit digambarkan. Patung kuda di depan rumah Ratmi seolah-olah bergerak dan hidup. Ya, benar-benar hidup dengan ringkikannya. Kuda jantan itu berlari-lari mengintari halaman rumah yang luas itu. Sepertinya kuda itu menahan amarah dan kemudian lari menerobos masuk ke dalam rumah dan menerobos masuk ke dalam kamar. Ketika kuda itu masuk ke dalam kamar, dilihatnya Yadmi tengah tidur dengan seorang laki-laki. Pemuda itu pun akhirnya lemas tak berdaya dengan tubuh yang hancur diinjak-injak oleh kuda jantan itu. Melihat semua itu, Ratmi menjadi bergidik. Tapi anehnya, setiap kuda itu menginjak korbannya, dari tubuhnya berjatuhan emas dan permata yang tidak ternilai harganya, dan uang berserakan di lantai. Ratmi menjadi terpesona tak terkira. Setelah puas menginjak-injak korbannya, kuda itu pun mendekati Ratmi. Lalu terjadilah suatu pergumulan yang tidak lazim antara manusia dan hewan. Wanita yang sudah tertutup mata hatinya itu oleh gemerlapnya duniawi mengadu menahan sakit.
Tapi itulah resiko yang harus diambil sebagai seorang pemuja kuda setan. Ia menjadi budak nafsu setan berupa kuda hitam setiap tahunnya. Pada tahun ke-7, saatnya sudah tiba, Eyang Gagak Rimang meminta korban. Tapi kali ini Ratmi sangat kesulitan dalam mencari korbannya. Sedikit banyak identitasnya sudah diketahui oleh para lelaki penjajah cinta, yang temannya bila berkencan dengan wanita itu tidak pernah kembali lagi. Ratmi kebingungan, dan satu-satunya lelaki yang ada di rumah itu hanyalah suaminya. Maka tanpa pikir panjang, Ratmi akan mengorbankan suaminya kepada kuda setan itu. Ya, apa boleh buat, pikirnya. Dan malam itu suaminya yang tidak pernah dihargainya diperlakukan Ratmi sebagai seorang raja. Dan Ratmi merajuk terus untuk meminta bermesraan kepada suaminya. Laki-laki yang sudah lama mencurigai tingkah laku istrinya itu semakin tak habis pikir. Ketika tengah malam tiba, Ratmi memasuki kamar yang di depan pintunya terdapat gambar kuda hitam. Dengan segala keahliannya, ia merayu suaminya untuk melakukan sesuatu di dalam kamar tersebut. Ayolah Mas Tok, kita kan sudah lama tidak melakukan hubungan ini. Apa salahnya hubungan kita perbaiki di malam hari ini? Rayu Ratmi kepada Mas Tok suaminya. Hampir saja laki-laki pendiam itu terjebak atau masuk perangkap istrinya ketika ia mau menuruti segala perintah istrinya. Tiba-tiba angin lesus datang, dan dari mana entah lewatnya, tiba-tiba di samping mereka ada kuda hitam berdiri tegak. Kuda hitam itu meringkik seakan marah kepada Mas Tok suami Ratmi. Melihat suasana yang membahayakan, Mas Tok suami Ratmi berlari menuju pintu. Kuda hitam itu menerjang. Untunglah suami Ratmi bisa mengelak. Mas Tok berhasil membuka pintu. Dengan sekuat tenaga, ia lari menuju keluar rumah. Kuda hitam itu masih mengejarnya. Dan untunglah ia berhasil keluar melompati pagar rumahnya. Melihat buruannya lolos, kuda setan itu kelihatan sangat marah. Kemudian ia masuk menuju kamar menemui Ratmi. Dan dari kamar tersebut terdengar erangan Ratmi. Entah apa yang dilakukan oleh si kuda setan itu. Keesokan paginya, para karyawan menunggu kedatangan Ratmi. Sudah pukul 9 lebih, tapi ibu Ratmi belum juga sampai di tempat. Dua karyawan menyusul Ratmi ke rumahnya. Ternyata rumah kosong, tapi pintunya terbuka. Lalu diputuskannya mereka untuk masuk ke dalam rumah. Dua karyawannya Ratmi itu curiga, jangan-jangan ada perampokan semalam. Semua kamar dibuka, tapi kosong. Tinggal satu kamar yang bergambar kepala kuda belum dibuka. Lalu akhirnya kamar keramat itu pun dibuka oleh dua karyawan Ratmi. Astaga, mereka berdua tersentak. Di kamar itu mereka melihat Ratmi, tubuhnya hancur seperti diinjak-injak seekor kuda. Dan yang lebih mengerikan lagi, dua payudaranya hilang. Tak jauh dari pagar rumah ditemukan Mas Tok suami Ratmi yang pingsan dan tangan kanannya patah akibat terinjak oleh kuda setan itu. Keserakahan memang tidak akan pernah puas. Dan banyak manusia seperti Ratmi ini
memuja dewa keserakahan. Sungguh sangat disayangkan mata mereka tertutup oleh gebiar duniawi, sehingga melupakan orang-orang yang tulus mencintai mereka. Dan Radmi telah menuai hasil yang telah ia lakukan. Akhirnya Radmi menjadi tumbalnya sendiri. Dan dalam 1 minggu semenjak kematian Radmi, rumah megah pemberian setan tersebut terbakar dan hancur lebur rata oleh tanah. Oke guys, gini aja cerita yang untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah simak cerita ini dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Dari Panda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.